Setelah menonton ini, kamu akan bertindak dan berkata lebih baik kepada orang lain. Halo saudaraku, selamat datang di Inspiratif 7 Menit. Kali ini kita memiliki sebuah kisah yang menarik. Kisah yang akan mengajarkanmu bahwa setiap emosi buruk yang kita lepaskan bisa saja menyakiti hati orang lain. Dan tanpa kita sadari, luka di setiap hati orang lain tidaklah mudah untuk disembuhkan. Maka kisah ini akan mengajarkan ke kita untuk lebih bijak dalam bertindak dan bertutur kata. Mari sama-sama kita simak kisah ini sampai akhir agar pesan yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan yang damai, hiduplah seorang anak yang memiliki temperamen yang begitu buruk. Namanya adalah Thomas, seorang bocah yang sering kali emosional dan sulit mengendalikan amarahnya. Setiap kali ia marah, ia akan melampiaskan kemarahannya kepada siapapun yang ada di dekatnya. Sang ayah memperhatikan perilaku Thomas dan mulai khawatir dengan perkembangan anaknya ini. Suatu hari, sang ayah memiliki sebuah cara untuk menyadarkan sang anak. Ayahnya memberikan sebuah tugas kepada Thomas untuk mengendalikan amarahnya. Tugasnya adalah menancapkan setiap paku di pagar yang ada di belakang rumahnya setiap kali ia marah. Thomas pun menerima tugas ini dengan senang hati. Kemudian ia mulai menancapkan paku di pagar rumahnya setiap kali ia merasa emosi. Hal tersebut memakan waktu yang cukup lama. Namun, Thomas tetap melakukannya dengan senang hati. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pelajaran berharga yang ayahnya berikan. Setelah beberapa hari, Thomas pun akhirnya menyelesaikan tugasnya untuk menancapkan semua paku yang sudah disiapkan oleh ayahnya. Ia kemudian melaporkan hal ini kepada sang ayah. Ayahnya pun memuji Thomas atas usaha dan keberhasilannya. Akan tetapi, tugas Thomas belumlah selesai. Sekarang, ayahnya memberikan tugas baru kepada Thomas, yaitu mencabut semua paku-paku yang sudah ia tancapkan di pagar rumahnya itu. Thomas pun kembali menerima tugas itu dengan senang hati. Ia mulai mencabut satu persatu paku yang ia tancapkan di pagar tersebut. Proses ini juga memakan waktu yang cukup lama. Namun, Thomas tetap melakukan dengan senang hati. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pelajaran berharga yang ayahnya berikan. Setelah beberapa hari, Thomas pun akhirnya menyelesaikan tugasnya untuk mencabut semua paku yang sudah ia tancapkan di pagar tersebut. Ia kemudian melaporkan hal ini kepada sang ayah. Ayahnya pun kembali memuji Thomas atas usaha yang ia lakukan. Setelah paku-paku itu tercabut, sang ayah menunjukkan kepada Thomas
bahwa pagar tersebut sekarang penuh dengan lubang-lubang bekas paku yang ia tancapkan. Sang ayah memberikan penjelasan singkat kepada Thomas. Thomas, anggaplah paku-paku itu adalah simbol dari amarah yang kamu lepaskan kepada orang lain. Setiap kali kamu menancapkan paku, berarti kamu telah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata atau perbuatan kasarmu. Lihatlah pagar ini. Walaupun kamu sudah mencabut paku itu dan meminta maaf, paku itu akan meninggalkan sebuah lubang, dan sama halnya luka di hati orang lain tetap ada dan sulit untuk dihilangkan meskipun kamu sudah meminta maaf. Lubang-lubang di pagar ini adalah bukti dari luka yang kamu timbulkan. Ayahnya mengajarkan kepada Thomas bahwa kata-kata adalah senjata yang paling kuat yang bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Kata-kata tajam yang diucapkan dalam amarah bisa meninggalkan luka yang dalam di hati seseorang. Bisa jadi luka itu adalah luka yang sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu, mengendalikan amarah adalah kunci untuk tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Thomas pun menyadari kebiasaannya selama ini. Ia merasa menyesal atas semua hal-hal buruk yang telah ia lakukan. Ia berjanji kepada sang ayah bahwa ia akan berusaha untuk menjadi lebih sabar dan bijak dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Thomas pun berterima kasih kepada sang ayah atas pelajaran yang begitu berharga yang ia berikan. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah singkat ini? Silakan tuliskan komentar kalian. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video ini agar saudara-saudaraku tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.